وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala rasulihi wa nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah suatu waktu kita renungkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Coba kita sebutkan nikmat yang telah dan yang akan kita rasakan. Ini semua dari mana asalnya? Siapa yang memudahkan kita untuk mendapatkan nikmat tersebut? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai malam hari ini jemaah, sampai detik ini kita masih bisa hadir, kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid. Kita pun bisa membaca Al-Quran, kita pun bisa berzikir, kita pun bisa menunaikan segala macam bentuk ibadah. Semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan karena hasil usaha kita jemaah, bukan juga atas kecerdasan kita, tapi mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu ucapan, satu kalimat yang bisa mengingatkan kita di saat kita puas mencapai impian, di mana kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita pun menggapai cita-cita yang kita inginkan. Apa kalimat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, semua amal soleh bisa dikerjakan. Ketika seorang mukmin, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat yang mulia ini, maka dia akan tawadhu, dia akan merendah, dia akan memahami bahwa segala hasil yang telah dia capai itu setelah Allah berikan taufik kepadanya. Tidak akan ada lagi celah untuk menuju kepada kesombongan. Tidak ada lagi cara, upaya syaitan untuk menggelincirkan anak cucu Adam di atas kepongahan, keangkuhan. Yang banyak orang-orang saat ini lupa dengan agama, lupa dengan ibadah. Kenapa jemaah? Karena dia nggak paham. Ternyata di balik dari kesuksesan, di balik dari usaha yang lancar, mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita merenungkan segala macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merendah jemaah. Kita akan senantiasa haus dengan ibadah. Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, salat yang kita panjatkan, tidak pernah merasa puas, tidak cukup. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mendapatkan ampunan di awal dan di akhir kehidupannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, sampai istri beliau khawatir,
Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi disampaikan, ya Rasulullah, kenapa sampai begini ketatnya, hebatnya ibadah yang engkau lakukan sampai kaki beliau bengkak jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, afala akuna 'abdan syakura. Apakah tidak pantas hamba ini, diri ini, untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalaupun kita tidak mampu merasapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, cobalah kita jalan, cobalah kita melakukan ziarah ke rumah-rumah sakit, mendatangi orang-orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkahkan kakinya, tidak bisa menggoyangkan tangannya karena digorogoti penyakit jamaah. Mereka berani menghabiskan uangnya, hartanya. Mereka berani mempertaruhkan seluruh apa yang dia miliki. Untuk apa jemaah? Mengejar yang namanya kesehatan jemaah. Dia ingin kembali ke rumah Allah, menjadi hamba Allah, bersujud dan ruku. Tapi kesempatan itu sudah lewat jemaah. Yang mungkin saja tidak lagi akan diberikan kesempatan untuk beribadah sebagaimana di masa lampau. Oleh karena itu jemaah, tidak ada waktu untuk bersenang-senang, tidak ada waktu untuk berleha-leha, apalagi di bulan Ramadan ini. Manfaatkan waktu kita, isi waktu demi waktu yang Allah lapangkan untuk kita, karena inilah Ramadan terakhir kita jemaah. Ini harus terus kita gaungkan, ini terus kita resapi. Agar apa jemaah? Agar kita bisa mengingat akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah azza wa jalla. Pengetahuan ini wajib kita adakan jemaah terus dalam diri kita, yang semoga bisa membuat kita tergugah. Agar apa? Agar kita bisa malu. Kita bisa malu. Apakah pantas kita membalas kenikmatan dengan pembangkangan kepada Allah? Dalam sebuah hadis disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang. Di sekitar tawanan tersebut ada seorang wanita yang sibuk mencari anaknya. Wanita ini pun berlari ke sana kemari jemaah. Dia bingung, dia sedih, dia khawatir karena anak yang satu-satunya tidak dia dapatkan jemaah di tengah segerumpulan banyak orang. Tiba-tiba akhadathu, dia pun menemukan anak tersebut jemaah. Apa yang dia lakukan? Dia pun merangkulnya, bibatniha, di dalam perutnya dia rangkul, fa'arda'athu, dia langsung menyusui anaknya. Kemudian Nabi yang melihat hal tersebut mengatakan, atarawna hadhil mar'ah tarihah waladaha finnar. Wahai sahabatku, ayo coba lihat, akankah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api neraka setelah dia menggapainya? Apa kata para sahabat? La wallah, sekali-kali tidak ya Rasulullah, demi Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada kita, kepada hamba-hambanya, dibandingkan perempuan ini cinta kepada anaknya. Coba kita lihat jemaah, begitu cinta Allah kepada kita jemaah, begitu sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Coba kita perhatikan, ketika kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah langsung azab kita jemaah dengan maksiat pembangkangan yang telah kita lakukan? La. Allah tunggu istighfar kita, Allah tunggu pengampunan dosa kita minta kepada Allah. Dan Allah sangat senang ketika kita mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ampuni diriku ya Allah, ampuni diriku. Bahkan tidak kalah luar biasanya
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yudni ar-rajul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba kepadanya di hari kiamat kelak. Allah mendatangkan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fayadha'u alaihi kanafahu wa yastarahu. Kemudian Allah pun mulai menyidang dirinya jemaah. Allah sidang hamba tersebut. Tapi lihat jemaah, sebelum Allah menyidang dia, apa yang Allah lakukan? Allah tutupi dia dengan hijab. Allah tidak ingin hamba ini terbongkar aibnya di hadapan manusia lainnya. Subhanallah. Fayaqul, kemudian Allah pun bertanya kepadanya, kepada hamba tersebut. Hamba ini seorang manusia yang mungkin amalannya pas-pasan jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ata'rifu dzamba kadza? Wahai hambaku, apakah kau kenali ini perbuatan dosa? Lihat jemaah, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau kenali ini perbuatan dosa ini? Hamba tersebut pun tertunduk, tidak ada yang bisa dia lakukan jemaah. Dia paham bahwa Allah Maha mengetahui. Kembali Allah menghadirkan dosa yang kedua. Bertanya lagi Allah, ata'rifu hadza dzamban? Apakah engkau kenali ini dosa, wahai hambaku? Hamba tersebut pun tertunduk dan mengatakan, na'am ay rabbi. Na'am, benar wahai Rabbku, itu dosaku wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzambihi wa ra fi nafsihi annahu halak. Dihadirkan semua dosa yang pernah dia lakukan, diperlihatkan catatan keburukannya, sampai hamba tersebut pun tidak ada lagi harapan jemaah. Dan dia mengatakan, dia merasa pasti hari ini aku akan celaka, pasti hari ini aku akan celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun memanggil hamba tersebut. Qal sataruha alaika fid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau ingat akibat dosa yang telah engkau lakukan? Aku tidak mengumbarnya di dunia sedikit pun. Lihat jemaah, Allah tutupi dosa-dosa kita jemaah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, sekiranya dosa itu memiliki aroma, maka tidak akan ada yang mampu bergaul satu dengan yang lainnya jemaah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfir lakal yawm, dan hari ini aku telah mengampuni seluruh dosa-dosamu wahai hambaku. Lihat jemaah, betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Namun terkadang kita yang selalu kelewat batas jemaah. Kita selalu memanfaatkan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Kita selalu bermaksiat padahal Allah melihat kita jemaah. Kita selalu lalai dari ibadah padahal Allah Jalla Jalaluhu Maha mengetahui. Namun bersyukur Allah tidak menyegerakan azab kepada kita jemaah. Allah tunggu, Allah menanti kita ketika kita datang mengetuk pintu rahmahnya dan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Olehnya Ramadan akan berlalu. Manfaatkan malam-malam bulan Ramadan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Ramadan, terlebih lagi berada di akhir dari bulan Ramadan. Kita kejar ampunan Allah karena tidak ada yang menjamin kita akan mendapatkan hal tersebut. Tapi satu yang mesti kita garis bawahi, Allah Maha Pengampun jemaah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
والظلمات في كل ذنب والخطيئة إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.